Kanker pasti rumah sakit itu kan akan berhubungan dengan susternya setelah atau dokter apa, dan ini mungkin yang akan menarik dari episode kali ini karena kita ada di salah satu rumah sakit yang sempat digunakan untuk teman-teman kita atau orang-orang tunagrahita. Apakah mungkin di kehidupan masa lalunya, residual masa lalunya, akankah ada yang seperti itu juga dalam residual energinya? Itu pasti ada nggak, Om? Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kembali lagi kita tentunya di channel Kisah Tanah Jawa. Tentunya di sesi yang sangat-sangat spesial. Ini melanjutkan episode dari episode terakhir kemarin yang tentang dimensi. Kalau nggak salah kita ada di salah satu rumah sakit yang sudah terbengkalai di daerah Jawa Tengah ya Mas? Di daerah Pati. RS Tayu. Dan mungkin di episode kali ini kita nggak akan jauh-jauh. Kita lihat dari kostumnya Om Hao sudah mengenakan dokter bedah. Kali ini kita sedang berada di kota Yogyakarta. Kandang sendiri, tepatnya di ini terbengkalai juga nggak Om maksudnya? Ada yang terbengkalai, ada yang masih dipergunakan ya Mas. Masih agak 50-50. Tapi kalau sekilas pengalaman, kalau tiap kali saya lewat daerah ini, terutama di depan rumah sakit ini, pasti menawarkan auranya tersendiri kayaknya. Wah, ini kok udah lama nggak pakai rumahnya. Dan uniknya ini isu-isunya konon katanya adalah rumah sakit yang sempat digunakan untuk merawat orang-orang kelainan jiwa. Orang sakit jiwa lah ibaratnya gitu. Tapi benar begitu apa enggak? Iya Mas. Jadi kalau kita sebelumnya itu kan di rumah sakit umum. Ini kita lebih ke rumah sakit spesialis gitu. Karena masa pembangunannya hampir sama, tahun 1930-an. Di awal ini lokasinya kan memang di dataran tinggi ya Mas ya. Di ketinggian 600 hingga 700 mdpl, meter di atas permukaan laut. Dan ini dipergunakan untuk sanatorium waktu itu. Jadi seperti ke Cipanas. Cipanas ya, untuk tuberkulosis gitu. Iya, TBC benar. Tetapi rumah sakit ini kan dibangunnya di era kolonial Belanda. Setelah waktu itu obatnya ya, antibakterinya atau vaksinnya itu ditemukan di pertengahan tahun 1940-an. Lantas mulai tahun 1950 hingga tahun 1960-an akhir ini berubah untuk tunagrahita Mas. Jadi seperti yang disebutkan Mas Genta, jadi meliputi keterbelakangan mental gitu di sini untuk pelatihan, untuk panti gitu. Jujur ya teman-teman semuanya, mungkin buat kalian semuanya mungkin selalu penasaran dengan episode rumah sakit kan biasanya kalau kita identikan dengan kata angker pasti rumah sakit itu kan akan berhubungan dengan susternya setelah atau dokter apa, dan ini mungkin yang akan menarik dari episode kali ini karena kita ada di salah satu rumah sakit yang sempat digunakan untuk teman-teman kita atau orang-orang tunagrahita. Apakah mungkin di kehidupan masa lalunya, residual masa lalunya, akankah ada yang seperti itu juga dalam residual energinya? Itu pasti ada nggak? Kemungkinan ada Mas. Kemungkinan ada ya. Cuman ini residual yang kita tangkap itu sebenarnya di antara tahun 1937 hingga 1948. Itu yang nanti akan kita ambil range-nya karena ini kan rumah sakit spesialis ya. Jadi lebih ini Mas, lebih sempit lagi untuk kita melihat di sini ada apa. Karena kalau kita rumah sakit umum itu kan kita ketahui muara ya dari semua kejadian, ada pembunuhan, kecelakaan macam-macam. Tapi kalau di sini lebih ke rumah sakit spesialis. Kemudian akan kita tarik mundur lagi sebelum ini dibangun itu sebenarnya apa gitu. Oh iya, ini jadi rumah sakit. Iya, sebelum jadi rumah sakit karena memang setelah ini kosong
sejak tahun 2010 waktu ada erupsi Gunung Merapi. Lantas setelah terbengkalai itu Mas, residualnya itu macam-macam itu yang masuk ke sini. Dari atas juga turun ke sini. Benar ya, karena perbedaannya jika kemarin kita ke Pati, itu kan secara merasakannya itu kan kasar ya, di sini halus Mas, halus gitu. Terus nanti juga ada beberapa pesan-pesan apa sih yang kita dapat gitu di sini. Dan mungkin spesialnya malam ini lah kita diberikan akses yang leluasa untuk mengeksplor daerah sini. Jadi kita kemungkinan besar akan bisa masuk ke beberapa spot-spotnya gitu kan, karena ini rumah sakit bisa dibilang cukup sangat luas ya Om gitu. Dan jadi bisa kalian lihat sedikit bangunan di awalnya, mungkin ya tampilannya seperti inilah ya. Nanti masih banyak lagi tentunya, tapi mungkin kurang afdol kalau semuanya kita ceritakan di sini. Mungkin kita masuk aja ya. Kita pergerakan bebas ya Om. Bebas ya. Kita nemu apa kita seperti kemarin di Pati ya. Mas, ini dulu Mas. Ini bisa dibuka ya? Bisa. Deng. Ya kita langsung ke sini ya. Nah, pemandangan pertama lorong. Jadi ini bisa dibilang sudah mulai non aktif dari tahun berapa? Sebenarnya secara semua itu 2010-an lah Mas, akhir ya. Karena secara keseluruhan memang bertahap Mas Genta. Kalau kita lihat dari pembangunannya pertama, memang rumah sakit ini itu dicanangkan itu kan mengingat maraknya wabah TBC waktu itu di akhir abad ke-19 sebenarnya, di akhir abad ke-19. Terus baru disetujui di Hindia Belanda ini itu pada awal abad ke-20 Mas, itu karena mengingat waktu itu dianggap di Eropa bahwa TBC itu tidak akan menyebar ke negara tropis. Tetapi setelah berjalannya waktu, ternyata TBC ini juga menyebar luas. Jadi seperti kasusnya COVID-19 sekarang sebenarnya. Cukup kronis lah ya dibilang. Iya, dan ternyata di negara tropis ini justru jauh lebih banyak gitu. Jauh lebih besar. Iya. Ini kenapa saya menghadap ke sana itu sebenarnya itu ya nanti tak cerita di sini aja deh. Kenapa? Ada apa? Kayak bloody lady gitu Mas. Wanita berdarah. Iya. Itu ada apa? Cuman saya itu lagi dulu Mas. Dan ini shiftnya inilah kita ini mulai take syuting ini setelah jam maghrib. Iya. Mungkin dibilang perputarannya mungkin sangat-sangat besar mungkin. Iya. Terus saya sebenarnya merasakan residual energi Belandanya sangat kuat, tetapi belum ada di sini. Nanti kita agak ke sana. Lantas dulu memang untuk rumah sakit paru TBC itu banyak tersebar di Jawa Tengah bagian selatan. Untuk kita ambil wilayah Jawa Tengah, yang salah satunya rumah sakit itu kemudian tidak bisa menampung Mas. Lantas karena TBC ya, waktu itu perlu dengan daerah pegunungan, udaranya segar, banyak pasien ini yang dibawa ke daerah Wonosobo. Tetapi karena di Wonosobo itu dianggap jauh, sering hujan, tidak terpapar sinar matahari, kemudian dari Petronila Hospital, salah satu rumah sakit tua yang ada di Jogja sekarang, melalui yayasan itu kemudian mendirikan rumah sakit ini. Karena di wilayah tengah ini hanya ada beberapa yang ada. Pertama di Sleman ini, yang kedua di Salatiga. Mungkin ini Om sedikit gambaran ya. Kalau aku nggak salah, dan aku masih ingat sedikit ceritanya. Kalau nggak salah di salah satu rumah sakit yang ada di Cipanas itu, konon katanya di sana itu kan banyak apa ya, secara nggak sengaja muncul penampakan manusia-manusia. bukan itu. Manusia-manusia yang kering kerontang. Kenapa di sini juga ini ada. Kan sama penyakitnya hampir sama ya? Sama, iya. Karena memang di awal abad ke-20 itu memang merebak ya. Habis flu Spanyol juga. Kemudian TBC ini sangat merebak Mas waktu itu, dan beberapa orang yang prasejahtera waktu itu kalau ke rumah sakit cuman obat jalan, sehingga ini semakin menyebar. Lantas yang ekonominya bagus, tinggi, itu menyewa daerah-daerah di pegunungan villa-villa. Karena memang waktu itu pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri merasa ini menjadi seperti wabah besar, pandemi gitu. Dan
seperti ini Mas, orang-orang kemudian seperti ngemengke gitu, batuk-batuk, ngobrol seperti ini, kemus maaf meludah, sehingga ini meluas TBC waktu itu. Dan fungsi dari sanatorium sendiri itu boleh dibilang seperti tempat untuk isolasi seperti peningkatan ini kesehatan imunitas juga. Jadi mereka yang dirawat di sini itu setiap hari ditimbang, kemudian juga makannya bergizi, dicek semua termasuk rongseng dan macam-macam. Dan rumah sakit ini pada tahun 1937 itu dibuka oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 bersama waktu itu pejabat Baileveld dari kota, terus Tuan Hood yang ini mewakili dari Petronella gitu Mas. Mungkin sambil jalannya kan? Iya. Biar enggak berhenti. Ini maaf suara azan masuk. Jalan ya? Iya. Suara azannya masuk enggak? Ini aman lah ya. Iya, kita masuk sini. Ini satu sesi ya berarti ya? Iya. Ini nih Mas sebenarnya. Ini di situ Nagrahita yang sehat sekarang. Mungkin ruang-ruang perkumpulan ya kalau kayak kita lihat di film-film. Iya. Tempat bertemu dengan keluarga mungkin atau tempat konseling dan segala macamnya. Iya. Nah ini sebenarnya yang saya ceritakan tadi itu di situ Mas. Jadi kayak Spider-Man gitu. Itu gimana wujud dan perempuan biasa gitu, cuman merayap gini, terus berdarah semuanya. Penguasa di sini kah atau hanya sekelebat? Boleh dibilang penguasa sih Mas. Ini terus tadi ngilang, jadi kayak mau narsis tapi terus ngilang gitu. Kalau sebenarnya ada satu peristiwa itu terjadi memang di era pendudukan militer Jepang waktu itu. Jadi ini memang jadi salah satu korban waktu itu. Oleh Jepang. Oleh Jepang ya. Hubungannya sama medis bukan yang murni siluman dari antah berantah terus dia datang di sini itu bukan karena memang di sini karena ini bangunan Belanda itu ada spot-spotnya Mas. Jadi ada spot Belanda tersendiri, untuk lokal ada sendiri, terus sosok astral yang negatif-negatif ataupun penghuni sekitarnya ada sendiri, nanti akan kita kunjungi semua di situ. Tapi penasaran dalam kacamata metafisiknya Om Hai, Iya. apa ya, terutamanya apakah iya dalam sebuah kacamata metafisika itu bisa terlihat pasien-pasien tunagrahita itu mondar-mandir kelihatan Mas, kelihatan. Iya, ada beberapa orang yang maaf ya badannya itu sudah dewasa tetapi seperti anak kecil. Itu ada terlihat karena memang mereka juga menyampaikan sebenarnya ada beberapa itu menjadi tempat ini itu untuk mengasingkan Mas. Ada yang tidak kopen, tidak keurus gitu. Terus saya juga melihat nanti waktu kita ke sana ada beberapa waktu di era kolonial korban TB yang dia merasa sudah dirawat setahun lebih, 9 bulan lebih tidak sembuh-sembuh, kemudian karena depresi mengakhiri hidup di sini gitu. Karena era kolonial memang banyak Mas, jadi saya melihat beberapa orang itu masih membawa. Jadi gini loh, jalan tapi megangin ini Mas, apa namanya, tali gantungan. Ada yang beberapa jalan karena menganggap saya sudah berobat di sini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Beberapa saya nampak itu solid Mas, jadi saya tidak bisa membedakan mana ini bapak penjaga ataupun dia gitu. Karena bajunya hampir sama, saya ngelintas. Tapi kalau dulunya di sini tuh ruangan apa? Apakah tadi yang saya sebutkan ruangan untuk bertemu keluarga atau bertemu apa atau? Ini mengalami beberapa fungsi. Jadi sempat untuk perawatan, tapi sepertinya ini lebih untuk ruang makan juga Mas. Karena kita mengingat di sini ada dapur. Ada dapur, jadi ini luas terus ada makan bareng-bareng gitu di sini. Pasien-pasiennya di arahin ke sini. Iya. Nanti di Bangsal soalnya kalau di sanatorium itu ada namanya ruang solarium Mas. Jadi itu fungsinya untuk menjemur pasien. Karena kan kalau sakit TBC itu nanti ada salah satu treatmentnya itu biar kena cahaya matahari gitu benar. Jadi ini sebenarnya seperti kondisi sekarang sih Mas, karena saya juga melihat beberapa tenaga medis terpapar waktu itu yang merawat di sini. Kasusnya sama kayak COVID. Karena ini menjadi tempat isolasi itu untuk menjauhkan orang yang sakit dengan orang yang sehat gitu. Dan mereka merasakan udara yang segar itu untuk kesehatan paru-paru gitu. Mungkin sambil jalan lagi. Iya, kita ke sini. Spesial seperti ini, coba jalan.
Oke, jadi kita sekarang melanjutkan perjalanan kita lagi ya. Iya. Nanti di samping kanan ini kan Bangsal. Tadi aku kan sempat mikir apakah di sini kan Bangsal ini kan nomornya. Iya. Nomor 13 kira-kira. Nomor 4 tadi Mas, malah yang Nomor 4 ada. ya? Iya. Terus suaranya menggema ya? Saya masuk sini bentar Mas. Iya, menarik gitu. Nah ini saya ceritakan. Apa ini? Solarium. Ini, iya. Ya. Jadi kalau di sanatorium ini Mas, dahulunya itu ada 5 kelas yang berbeda. Jadi 5 kelas ini mengikuti dari kemampuan membayar ekonomi ya. Jadi ada yang kamar sendiri, ada yang campur seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5. Terus biayanya juga beda-beda Mas Genta. Jadi ada yang berapa gulden gitu bentuknya berbeda, dan setiap sebulan kemudian itu biayanya akan turun. Jadi misal di awalnya 20 gulden gitu kelas 1, terus ada yang 15 gulden, ada yang 10 gulden, turun terus gitu. Dan ada perbedaan dalam nutrisi tempat, semakin mahal ya kamar sendiri gitu. Kalau di sini masih kelas yang campur rame-rame gitu, kelas 3 sampai kelas 5. Biasanya bisa sampai berapa Om? Pernah overload nggak sih sebenarnya? Oh iya, jadi di awal pendiriannya Ini bagus nih malah ada iya. gambarnya. Ini sembari saya cerita ya. Iya. Tahun 1937 itu rumah sakit ini sendiri menelan biaya 225.000 gulden pembangunannya, dan waktu itu yang selesai hanya 2 bangunan untuk perawatan laki-laki dan untuk perawatan perempuan. Totalnya sekitar ada 40 sampai 50 tempat tidur. Tetapi setelah 1 tahun berjalan itu hampir 90% terisi Mas. Sehingga waktu itu pemerintah juga dan yayasan akhirnya membangun lagi bangsa lainnya, sehingga kapasitas untuk rawatnya bisa maksimal. Karena kita ketahui bahwa tahun 1930-an itu di awal pernah terjadi krisis Malaysia yang dulu kita bahas di pabrik gula, sehingga waktu itu pemerintah juga mengeluarkan biayanya itu perhitungan gitu. Tapi karena wabahnya ini semakin meningkat, sehingga rumah sakit sanatorium ini menjadi rujukan yang terdekat di wilayah sekitaran Yogyakarta waktu itu. Mungkin salah satu contoh ruangan buat merawatnya juga karena saya lihat ada beberapa foto pasien juga ini ada daftar kuning. Oh ini? Iya. Ini satu ruangan berarti diisi 25. Iya. Iya, tetapi ini setelah ini tuh dipakai untuk perawatan tunagrahita Mas. Seperti itu. Karena kalau saya tangkap di era kolonial, jika kita lihat yang di sana tadi, itu solarium itu fungsinya untuk menjemur setiap pagi, dan biro arsitektur yang membangun waktu itu memang sudah memperhitungkan tempat ini. Jadi pembangunan masa bangunannya sendiri itu pasti membujur dari timur ke barat, jadi mengikuti dengan arah lintasan matahari pertama. Kemudian kalau kita lihat nanti kan ada di sini diletakkan pasangan-pasangan batu kali, sehingga biar kalau terjadi hujan itu tidak meremen dan masuk ke tembok. Karena kalau di sini ya sama nanti, karena bakteri TBC nanti bisa menular juga karena tempatnya lembab gitu Mas. Ini kalau menurut data ini terakhir ada masuk di ruangan ini adalah di tahun 2004. Iya, ada ininya data. Ya kan 2004. Ini ada jadwal piket Mas, kegiatan anak pavilion C sini Mas. Tapi ketika ini masih beroperasi, mungkin ketika itu menjadi rumah sakit tunagrahita itu sendiri, apakah cukup aktif juga Om? Apakah ya wis seadanya aja itu, atau memang giat untuk melakukan ini? Di awal memang giat Mas, tapi lama-lama seadanya. Kemudian ada beberapa orang dengan mungkin nyun sewu ya, dalam tanda kutip itu menelantarkan. Jadi tempat ini tidak hanya perawatan tapi terus keluarganya sudah nggak mau ngopeni gitu, ada juga. Karena ada beberapa penyandang tunagrahita waktu itu yang sudah tidak tahu keluarganya juga banyak gitu di sini saya lihat. Dan pada tahun 2010 karena erupsi Merapi waktu itu ada beberapa keluarga yang masih perhatian itu mengambil keluarganya lagi, sehingga waktu terjadinya erupsi
itu ini benar-benar boleh dibilang mulai tertinggal gitu Mas, ditinggalkan sampai hari ini gitu, karena keluarga dan beberapa staf pengajar termasuk yang berdinas di sini juga khawatir gitu dengan kejadian, karena kan mengingat abu juga tuh Mas yang masuk sampai sini gitu. Tapi kalau menilik salah satu cerita ya, karena kebetulan rumah saya, tempat saya tinggal itu kan dekat dengan salah satu rumah sakit jiwa juga. Iya benar. Kalau di sana itu ada satu cerita yang benar-benar fenomenal ya di kalangan sekitar gitu. Kalau di sana ada salah satu bangsa yang punya power sendiri, mengalihkan sendiri, kan ini juga ada. Yang sebelah sana Mas. Iya. Sana. Cuman bedanya kalau ini bukan untuk perawatan jiwa, karena ada rumah sakit tersendiri, tetapi memang ada beberapa orang itu yang merasa ditinggal, ditelantarkan dan macam-macam. Termasuk mereka yang waktu ini menjadi sanatorium merasa frustasi, udah mengakhiri hidup juga ada. Yang di sebelah sana. Terus kita jalan yang ke sebelah sana aja. Iya. Benar ada cerita ini juga sih Mas. Waktu zaman kolonial itu ada skandal cinta juga antara dokter dengan perawat. Iya. Yang dulu di dekat rumahku itu Om, ini kan sama juga rumah sakit sih. Iya. Salah satu pasiennya juga, yang katanya bangsal non maha fenomenal itu. Salah satu pasiennya mengunjungi dokternya, karena dia bingung ketika dia meninggal, keluargaku itu di mana? Nah, dia nyari dokternya, minta ikut dokternya. Iya. Ada yang seperti itu juga Mas. Ada yang karena sudah dekat sama perawat atau apa, nggak mau ditinggal juga ada. Jadi ketika air hayatnya gitu, dia masih memberikan isyarat untuk dokter. Iya. Jadi ini Mas Genta, ada beberapa ranjang-ranjang gitu ya. Oh ini ya di sini. Iya, nanti biar sama Mas Ernest biar di sketsa, gambar ulang. Jadi ada beberapa, kemudian apa ya, ada yang diletakkan memujur di sini tuh, terus kemudian ya itu orangnya habis, terus batuk-batuk, terus kering, dan berbeda dengan waktu itu perawatannya, penggunaan APD baju hazmat itu sangat minim waktu itu. Mana Mas Genta tadi, sorry saya kepotong. Aku juga tadi enggak, kalau di dekat rumah itu biasanya. Karena ini kan ruangan gini, biasanya orang-orang pasien-pasien itu ada nunggu gini, badannya. Iya. Ada yang gini, jalan tuh kayak anak kecil dari sini. Saya nggak tahu penyebabnya apa ya, kematiannya itu ya. Jalannya gini tuh Mas. Gini. Tapi sholat matanya kosong gini. Nggak usah nanti saya mediumisasi. Andai kan terlihat di kacamata sih, kamu itu ngeri loh. Iya. Menurutku loh ya, bingung gitu. Iya, tapi jalannya tuh gini. Gitu. Tapi ininya apa, muka udah badan dewasa tapi anak kecil. Ada yang nempel apa gitu. Jadi memang pelayanannya ekstra sih Mas. Lanjut lagi ya. Iya. Oh dinginnya beda ya. Kita ke sini Mas. Oh, boleh. Oh ini tempat santai sorenya lah. Iya. Saya nggak tahu entah mengapa di sini tuh duduk sini Mas Genta. Iya. Mengundang ini ya. Jadi waktu itu memang beberapa pasien, kalau saya lihat waktu ini menjadi untuk sanatorium, itu ada pagi yang menunggu di sini. Dan saya lihat sudah sepuh-sepuh, dan mereka juga menanyakan ada keluarga yang lama tidak mengunjungi. Jadi beban pembayaran itu kemudian dibebankan ke pasien Mas. Karena gini, tidak dibayar oleh keluarganya. Ada yang ditinggal, ada yang duduk-duduk di sini. Dan saya melihat ada satu ini ya, seperti romantika cinta ya, antara dokter spesialis paru waktu itu dengan salah seorang perawat. Jadi yang laki itu orang Belanda, yang perempuan orang pribumi. Tapi yang laki-laki ini kalau saya lihat sudah punya istri. Tapi kalau antara kisah aku belum pernah dengar ya Mas, kisah cinta antara dokter atau perawat dengan salah satu pasien tunagrahita itu kayaknya belum pernah ada. Belum ada. Siapa tahu ada gitu, saking punya daya tarik atau auranya tersendiri. Iya. Bisa dibilang tempat merenungnya ya? Iya. Kayak tempat bingungnya gitu. Iya, jadi kalau saya rasakan sebenarnya ini kan beberapa energi waktu itu bermuaranya di sini Mas. Terus ini kan dingin, terus kita dikelilingi ini kan pohon apa itu pisang. Saya juga melihat beberapa kenjigos yang melihat kita sekarang. Tapi di rumah sakit ini ada kamar jenazahnya apa enggak? Ada ya? Ini yang saya tangkap ya Mas ya. Kalau setiap rumah sakit pasti ada, tetapi alih fungsinya karena
di awal memang beberapa yang dirawat di sini kan tidak semuanya mendapatkan pengobatan sehingga wafat. Tapi setelah ini beralih menjadi untuk sekolah luar biasa dan untuk perawatan tunagrahita, sepertinya ini kemudian dialih fungsi gitu. Karena berbeda dengan konteks kalau kita lihat rumah sakit umum, Mas Genta. Rumah sakit umum kan masih tetap berlangsung ya. Tapi kalau ini kan ada masa-masanya gitu. Dan kalau kita berbicara tentang residual energi, terutama yang sekarang ada di tempat ini, kan mereka boleh ngomong gitu, mereka mau ngomong apa? Tentang ini sih Mas, ada beberapa yang mau disampaikan itu seberapa kami itu terlahir ya. Kita terlahirnya dalam kondisi ya seperti itu ya. Tetapi kita itu sebenarnya kalau diberdayakan kita masih bisa berkarya. Itu. Jadi ada beberapa orang yang minta tolong amit sewu ya, yang kemudian kok ditinggalkan itu merasa kita tidak dihargai untuk terlahir di dunia. Gitu. Walaupun ya kami tidak ingin seperti ini gitu. Sehingga ada beberapa yang waktu itu sampai usia sepuh, sampai usia tua itu ada yang meninggal gitu. Karena meninggal wajar sih Mas, tua gitu. Tapi kenapa dalam imajinasi gue ini, dalam imajinasi kenapa gambarnya kayaknya damai ya? Maksudnya walaupun ini adalah rumah sakit yang mungkin udah lama nggak kepakai, tapi kalau kita melihat seperti kayak kembali lagi kita melihat pasien-pasien itu kayaknya ya wis damai gitu. Karena mereka mungkin bisa dibilang ya mereka berdosa, tapi kan ya dosanya nggak sebanyak ini. Iya, kalau di sini karena memang ini kan seperti sending ya, sending hospital. Jadi rumah sakit ini ya keagamaan waktu di awal Kristen yang di sini. Di sana juga ada gereja yang sampai ini masih aktif, sehingga dari itu energi positif dari ibadah itu bisa menaungi tempat ini. Sehingga kalau sebenarnya begini, kalau mungkin teman-teman di sini ya, Sobat Javanika atau teman-teman yang ada di sini bertanya, saya tidak bisa mengarang cerita jika ditanyain apakah ada sosok itu. Cuma yang saya tangkap di sini itu kan sosok Candy Ghost-nya itu juga Candy Ghost kalem gitu loh Mas. Yang bentuknya itu dipocong gitu tapi tertutup semua dan kafannya itu masih bersih. Dan tidak yang brutal di sini. Jadi ya damai tempatnya, tenang gitu. Jadi ini salah satu bangunan rumah sakit yang menurut kita kalau ke sini itu merasakan sunyi, ketenangan gitu. Tidak merasakan sesuatu yang seram. Walaupun tadi ditampakkan sosok-sosok seram itu, tapi itu adalah gambaran residual energi. Karena ada perbedaan antara residual energi dengan penampakan dari sosok astral. Itu beda Mas Genta, Sobat Javanika. Adem ya tempat. Iya, nyaman sini sendiri gitu, nyaman. Dan selama kita berjalan juga kita tidak menemukan seperti dupa apa gitu. Beda dengan yang kemarin terakhir kita ke sana masih ada di kamar jenazah. Di kamar jenazah. Karena beda memang kalau di sini itu boleh saya bilang bersih gitu daripada yang kemarin itu kan semuanya masuk Mas. Apalagi ini di kaki Gunung Merapi gitu. Enak Iya. ya. Udah kita jalan ke sana. Dadah Mbak. Dan mereka itu di belakang ini loh Mas, di belakang pohon semua. Dengan yang masih terbuntar rapi, jadi seperti ya, habis malu-malu lah ibaratnya. Iya. Walaupun ada kalau saya lihat gitu, tapi tidak kemudian yang berdarah-darah, yang mukanya gosong tidak. Tempat nyantai lagi. Iya. Enak nih tempatnya. Kenapa membayangkan kalau di masa lalunya ya wis. Iya Mas. Benar-benar semuanya merenung. Tadi katanya kita ke sini dulu ya. Dulu ya. Iya. Nanti kita masuk ke situ. Ini namanya doorlob Mas Genta. Apa ini? Jadi doorlob itu koridor yang dia tertutup dan di kanan kirinya tidak ada tembok. Jadi fungsinya untuk menghubungkan satu bangsal satu dengan bangsal lain bagi perawat, pasien, keluarga pasien, dokter itu untuk melintas di sini. Jadi mereka akan terhindar dari sengatan sinar matahari dan hujan. Dan ini khas kalau bangunan-bangunan kolonial pasti ada doorlob dari bahasa Belanda. Iya. Jadi ini namanya doorlob bahasa Belanda, teigel bahasa Belanda, bangsal bahasa Belanda juga yang artinya tempat ini perawatan. Terus ada besuk. Besuk itu mengunjungi. Membesuk itu juga bahasa Belanda juga. Pakannya di Belanda semua kan. Iya. Teigel, doorlob, kamar. Kamar tuh kamar, besuk, mengunjungi. Besuk. Ini apa ini? Itu apa?
bangunannya. Pohon. Pohon ya. Ini next destinasi kita mau Iya. Ke ini anak-anak. bangsal anak-anak. Ya. Deng. Ini toilet, Mas. Di toiletnya. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang apa yang ada di toilet itu ya tetap masih standar. Ya masih Sosok- seperti itu. Iya, white lady gitu. White lady. Iya. Kita bukan apa ya kalau Candy Ghost, White Lady, Black Giant itu udah kenal banget gitu, deket. Jadi udah ya Mbak, kita udah sering cerita, kita yang lain aja gitu. Tapi ini ya teman-teman, saya tadi ngeri loh. Deng. Iya. Jangan nanti marah. Oh ya ini. Kita masuk, Mas. Ini ya masuk ya. Iya. Ini ingat baik pakai masker sih Mas sebenarnya kalau sini. Mas Genta ditutup gitu nggak Mas? Bangsal anak-anak. Ini sebenarnya alih fungsi juga Mas, karena dulu kan lebih dipergunakan setelah itu untuk ini Mas, yang tunagrahita tapi masih anak-anak dipakai untuk itu. Oh, ada juga. Ada. Karena belum. Ada terus. Jadi modelnya Kak TK karena di sini lebih banyak untuk bermain. Ini bekas mandi bola ya. Ya, untuk permainan-permainan, terus kita lihat di situ ada macam-macam. Terus tadi fungsinya masih sama, jadi di sini untuk solarium, untuk jemur. Karena bakterinya itu saat pagi, kalau kejemur itu nanti bisa untuk terapi juga. Secara medis ya ini. Ini kalau gambarannya sekarang mereka tuh gimana di ruangan itu ada apa? Mereka lagi pada ngapain aja? Anak-anak kecil ini. Anak-anak Mas di sini semua. Ada sekitar 10 lebih. Dan mereka ada yang gini keluar Sulliva itu ini ya air ludah. Air liur. Oh, ngeliatin ke kita. Dan yang ditampilkan ini berbeda dengan yang di sana Mas Genta. Di sana itu makhluk astral. Di sini residual energi. Termasuk beberapa orang yang saya lihat itu, kita coba mendekat ya. Beberapa orang yang waktu itu saya lihat korban TB sendiri. Korban apa? Tuberkulosis. Oh, TBC. Ya. Yang frustasi. Tidak. Ya. Yang frustasi karena tidak sembuh-sembuh. Dan ada yang waktu di zaman kolonial lepas dari pengawatan tenaga medis waktu itu melakukan suicide. Jadi kebanyakan gantung diri dengan spray gitu. Dan mereka kondisinya yaitu Mas kurus kering habis gitu. Dan ada yang mengabaikannya. Dalam artian di sini mengabaikan protokoler kesehatan. Dan sampai keluarganya tertular semua akhirnya. Jadi ada yang dirawat satu keluarga itu juga ada di sini. Satu keluarga. Juga ada keluarga di sini semua. Kalau ketika tadi Om Ha menjelaskan bahwasanya di sini murni anak-anak kecil, yang di sana itu murni makhluk astral. Ya. Makhluk astral seperti apa yang ada di sana? Apakah hampir sama kayak yang di Cipanas, kalau ini anak-anak terus ada sosok yang mengambil sosok Tangisani itu Ya. atau gimana? Iya. Kalau di sini sebenarnya terjebak di portal tidak ada. Tetapi saya melihat beberapa orang yang ditampakkan di sana makhluk astral yang ini saya yakin menyerupakan diri. Itu menyerupakan sosok-sosok berdarah, Mas. Karena mengingat wilayah sini sampai ke atas dikit itu waktu memang kolonial Belanda kemudian beralih ke militer Jepang, ada beberapa kasus-kasus eksekusi. Tidak terjadi di sini, cuman tertariknya ke sini. Sehingga ada sosok yang jalan, kalau saya lihat itu ini Mas, menenteng kepala. Iya, menenteng kepala dan seperti dia itu ini ada satu, jadi kayak pastor yang di mana Jeruk Purut, dia dengan anjing hitamnya, dengan guguk hitam itu di bawah, tapi matanya merah gitu dari sana. Tapi kalau kita membahas tentang satu sosok yang mungkin dia menjadi penguasa di daerah itu, sosoknya seperti apa dan dia itu ada di mana? Iya, ini yang memperkenalkan nama saya itu namanya Mary. Iya, itu sosok ini Mas, perawat Mas. Perawat. Iya, jadi perawat yang waktu itu mencoba 2 kali. Ini saya terjadi tahun 1941 ya.
2 kali itu melakukan tindak bunuh diri. Pertama Tongadi gagal kan di salah satu toilet, dan kemudian gantung diri di salah satu pohon yang ada di sana. Berhasil. Dan itu ketahuannya kejadiannya jam 3 pagi, ketahuannya pas pagi. Jadi pas waktu aktivitas mau mulai, karena waktu itu beberapa pasien kan atau yang sedang diisolasi di sini, kalau yang sudah mengalami 70% kesembuhan, itu ada yang diajak jalan-jalan lagi. Nanti saya lihat ada jeritan gitu. Dan ini sebenarnya ada satu kisah Mas, karena tadi yang sudah kita ceritakan cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Karena yang laki-laki orang Belanda ini selain kalau mbaknya ini kayaknya Indo gitu loh maksudnya. Dan waktu itu menyampaikan bahwasanya kalau Tuhan itu pasti akan mempertemukan, tetapi tidak akan menyatukan. Gitu. Cinta itu seperti itu katanya. Tuhan itu apa tadi? Tuhan itu ini ya Mas ya. Tuhan itu akan mempertemukan. Tuhan itu akan mempertemukan, tetapi belum tentu menyatukan. Sehingga karena waktu itu sudah dilanda problemnya cinta ya, akhirnya dia sekarang di belakang kita Mas. Ya, akhirnya dia mengakhiri hidup karena si laki-laki ini sudah bilang saya sudah beristri dan gini-gini, walaupun terjadi jalinan cinta karena weteng tresno jalan saka kulino Mas. Akhirnya tidak bisa seperti itu, dan karena depresi dan kemudian dokter spesialis paru-paru ini akan kembali ke negeri Belanda, sehingga depresi kemudian mengakhiri hidup karena sudah murung berhari-hari. Dan itu juga terkena pengaruh beberapa sosok asal yang di sini waktu itu, karena lokasi ini memang gawat Mas waktu itu. Dan mungkin selang beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa tahun setelah tadi Suster Mary itu tidak ada, apakah dia juga sempat menebarkan terornya di daerah ini juga? Iya. Kan terus menjadi urban legend, perawat-perawat sekitar pada ngegosip iya, gitu. Iya, kadang ini Mas, mereka melihatnya itu di asrama. Terkadang sosok ini masih ada, dan untuk apa ya, terkadang memberikan masukan kepada perawat-perawat yang sedang kasmaran jatuh cinta. Jadi harus dipikir-pikir dulu bagaimana, karena waktu itu sempat ada satu perawat juga yang dia ingin mengakhiri hidup, tetapi ini sebenarnya sosok baik. Kemudian dia membisikkan, jadi suruh melihat lagi, karena ternyata ada cinta segitiga yang setelah kejadian itu. Jadi cinta antar perawat gitu Mas. Jadi ada perawat laki-laki itu sudah menjalin hubungan dengan yang mbaknya yang ini, kemudian ketahuan selingkuh gitu, sehingga mau terjadi cekcok di sini gitu. Dan waktu mau ke tempat itu lagi, karena mendengarkan bisikan, lantas sosok positif Suster Mary ini memberikan informasi, kamu jangan seperti saya, karena tetap jangan disesali kalau cintamu bertepuk sebelah tangan atau kamu diselingkuhi. Karena itu tadi prinsipnya Mbak Mary, pesannya Tuhan akan mempertemukan kita, tapi belum tentu akan menyatukan. Itu. Yang namanya cinta itu seperti itu. Jadi kadang bertemu, sudah hari ngobrol sampai sudah ada kata-kata cinta, sudah nanti akan merencanakan ke jenjang lebih serius, tapi itu belum tentu dipersatukan jika Tuhan tidak berkehendak gitu. Jadi beliaunya ini merenung setelah setelah kematian gitu. Terlambat lah. Iya, sehingga ini mengatakan ke semua orang, kalaupun bertemu itu bisa jadi belum tentu jodoh. Jadi jangan terlalu banyak berharap juga. Bisa jadi itu bisa menjagain jodoh orang, karena cuma dipertemukan belum tentu dipersatukan. Itu lagi yang disampaikan. Kita mau lagi? Iya, kita iya, karena ini yang tadi sebenarnya akan memfilter Mas, siapa yang akan boleh cerita, katanya Suster Mary itu. Soalnya kalau sama yang Bloody Lady itu nanti energinya akan negatif, dan itu mencoba untuk ngajak mediumisasi, tapi saya nggak mau. Ini masih ada potongan-potongan palsu. Iya, temuan itu.